Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin Kota Bandung, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 288 narapidana korupsi termasuk Setia Novanto di lapas tersebut mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Remisi diberikan kepada narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Sukamiskin Beni Muhammad Saifullah mengatakan jumlah narapidana di Lapas Sukamiskin hanya 288 dari 388 orang yang memenuhi persyaratan untuk mendapat remisi. Remisi khusus ini diberikan kepada warga binaan yang beragama Islam, sejumlah 388 orang. Jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi 295, jumlah usulan remisi yang disetujui 288 orang, kata Beni. Lebih lanjut, Beni menjelaskan besaran remisi yang diperoleh beragam dari 15 hari sebanyak 36 orang, 1 bulan sebanyak 233 orang, 1 bulan 15 hari sebanyak 17 orang, dan 2 bulan sebanyak 2 orang. Terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP Setia Novanto, ex-ketua DPR turut mendapatkan remisi bersama narapidana korupsi lainnya di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Sukamiskin, Bandung. Setia Novanto dapat. Cuma, kalau jumlahnya berapa harus dilihat data lengkapnya? Takutnya nanti saya sampaikan sekian. Salah, ujarnya di Bandung, Jawa Barat, Senin, 31 Maret 2025. Tahun lalu, bersama 240 narapidana korupsi lainnya Setnov, akronim Setia Novanto, juga mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di mana mendapatkan remisi sebanyak 30 hari atau sebulan. Sementara tahun ini, jumlah pemotongan masa tahanan yang diperoleh Setnov belum diungkapkan. Setnov merupakan narapidana kasus korupsi IKTP yang sempat heboh atas kasus dan dramanya. Setnov yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 status tersangka atas dirinya tidak sah berdasarkan putusan pra-peradilan 29 November 2017 sehingga KPK kemudian melakukan penyelidikan baru pada 5 Oktober 2017 dan menetapkan Setnov menjadi tersangka IKTP. Kembali pada 10 November 2017. Dalam proses penyelidikan KPK, Setnov 2 kali tidak hadir saat dimintai keterangan pada 13 dan 18 Oktober 2017 dengan alasan sedang ada tugas kedinasan. Setelah ditetapkan kembali sebagai tersangka, pada 15 November 2017 KPK menjemput paksa Setnov dengan menyambangi kediamannya di Jalan Wijaya 13 nomor 19, Melawai, Jakarta Selatan setelah 3 kali mangkir saat dipanggil. Namun Setnov tidak berada di rumah sehingga KPK menetapkan Setnov dalam daftar pencarian orang, DPO. Esoknya, pada 16 November 2017 Setnov dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau setelah mobil yang dia tumpangi mengalami kecelakaan tunggal di daerah Permata Hijau, Jakarta Barat. Karena sakit, Setnov dibantarkan atau penangguhan masa penahanan oleh KPK namun perawatan dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Namun belakangan kecelakaan ini diketahui cuma akal bulu Setnov untuk mengelabui KPK. Pada 7 Desember 2017 sidang perdana pra-peradilan Setia Novanto digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setelah dia beberapa kali berusaha mengibuli KPK demi menghindari pemanggilan hingga kecelakaan rekayasa, akhirnya pada 29 Maret 2018, Setnov dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Dalam kasus korupsi IKTP, Setia Novanto dinilai menguntungkan diri sendiri senilai 7,3 juta AS dolar dan jam tangan Richard Mille senilai 135.000 AS dolar. Dari jumlah korupsinya, jaksa menuntut ex-ketua DPR RI tersebut 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar 7,435 juta AS dolar dikurangi 5 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemudian menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan kepada Setnov. Amar putusannya dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 24 April 2018. Sejak menjalani masa hukumannya, Setnov menerima remisi yang keempat kalinya hingga 2025 ini. Setnov terhitung telah menerima remisi Hari Raya Idul Fitri 2 kali pada 2023 dan 2024 sebanyak 30 hari. Tak hanya remisi Lebaran, pada hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Setnov juga menerima remisi sebanyak 3 bulan. Enak banget ya dapat remisi berkali-kali. Gimana nih tanggapan netizen semua? Silahkan berkomentar.